Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para satid, para hujjaj, tokoh masyarakat yang saya muliakan, khusus ketua DKM yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta pengurus. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah kita menikmati istirahat, ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan kepada kita, karena kita ada azam, ada niat mau sama-sama sholat berjamaah di masjid, dan itu niat menentukan buat kita. Sampai kata Nabi, seorang kalau sudah niat, kalau seandainya ada uzur dia tidak melakukan, maka niatnya tetap memperoleh balasan dari Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih bisa digerakkan anggota tubuh kita. Tangan kita bergerak, tidak ada hambatan. Kaki kita melangkah, tidak ada halangan. Dan alhamdulillah kita masuk ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat subuh secara berjamaah, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan dijadikan asbab kita dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga amal saleh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita menghadap Allah dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan kita istiqomah dalam kebaikan, dan insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan. Kita sholat yang mengajarkan sholat Rasulullah, kita saum yang mencontohkan Rasulullah, kita bisa membaca Quran, sumber ilmunya dari Rasulullah, kita haji, kita umroh, semua tata caranya diajarkan oleh Rasulullah. Hubungan ibadah kaitannya kita dengan Allah, ubudiyah kita ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh Nabi Muhammad. Begitupun bagaimana caranya anak bakti terhadap orang tua, yang muda menghormati yang tua menyayangi kepada yang muda, saling menghargai, menghormati, saling kasih sayang. Itu semuanya sumbernya ilmunya dari Nabi Muhammad SAW.
Sehingga ketika kita menjadi orang yang punya akhlak yang baik, sesungguhnya sumber akhlak adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajib kita berterima kasih kepada Rasulullah dengan kita bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang baca salawat dia hidupnya memperoleh rahmat dari Allah. Salawat ketika kita baca dalam salat, salat kita diterima oleh Allah. Tanpa salawat tidak diterima. Sementara yang namanya salat artinya adalah dzikri, untuk mengingat Allah. Salat maknanya adalah hubungan hamba dengan Allah. Dan beruntunglah bagi orang yang salatnya baik, salatnya diterima oleh Allah. Ternyata syarat salat kita diterima wajib salawat kepada Rasulullah. Doa kita ingin diangkat, ingin dikabul oleh Allah, syaratnya harus ada salawat kepada Rasulullah. Dalam majelis taklim seperti ini, supaya majelis taklimnya memperoleh rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah, diberikan keistimewaan dalam majelis taklimnya, maka libatkan di dalam majelis taklim itu kita hendaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga kita, masyarakat, negeri kita, kalau semua umat Rasulullah memperbanyak baca salawat, bisa dipastikan negeri itu diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah ridho kepadanya. Kalau Allah sudah ridho, wasilah kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka diamankan oleh Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah. Tidak terasa hari ini hari yang ke-22. Perasaan belum lama. Masih ingat kita menyambut bulan Ramadan. Dengan senangnya hadir bulan Ramadan, ternyata sebentar lagi mau berpisah dengan kita. Sementara amal kita ini Masya Allah jauh. Bacaan Quran kita ini baru sedikit hadir. Zikir kita ini sedikit. Doa kita ini sedikit, sedekah kita sedikit, amaliyah kita ini masih sedikit. Sementara bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya setiap doa dalam satu bulan pasti dikabul oleh Allah, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sementara kita tidak tahu tahun yang akan datang apakah masih diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan. Kita tidak tahu. Saudara-saudara kita, tahun yang lalu di bulan Juni subhanallah, lagi ramai-ramainya COVID, Pak. Banyak yang berguguran, meninggal dunia karena COVID. Saya pernah mengikuti pemakaman hadirin, mobil antri berdiri puluhan hadirin, menunggu jenazah dimakamkan di liang lahat dengan prosesi COVID pemakaman. Tiap hari berita di masjid diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara kita di setiap masjid ramai. Dan saat itu bagi orang yang beriman tambah iman. Begitu lemahnya kita, begitu tiada daya upaya kita. Dihadirkan nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafa bil mauti wa itu, cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kita. Kalau orang-orang dulu hadirin dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau dalam rumahnya bikin liang lahat, yang setiap malam habis tahajud latihan meninggal. Jadi kalau habis tahajud jemaah rahimahullah berbaring menghadap ke kiblat, ditempelin di mukanya, ujung kakinya, membayangkan bahwa tempat itu yang terakhir kali kita di muka bumi ini. Baju kita yang banyak di lemari ditinggal, kendaraan kita yang subhanallah jutaan ratusan bahkan miliaran mungkin
perhiasan yang kita berikan kepada pasangan kita yang nilainya ratusan juta. Investasi kita mungkin bisa jadi 7 turunan tidak akan habis. Tidak dibawa hadirin. Kain kafan yang membungkusnya, lalu dihantarkan oleh keluarga tercintanya, hartanya, keluarga besarnya, ya jiwa isnani, pulang semuanya materi tadi. Wa yabqa wahid, hanya satu yang setia, salat kita, puasa kita yang setia menunggu di sana, sedekah kita yang setia kotak lewat lillah karena Allah, sedekah kita terhadap fakir miskin yang lewat lalu kita berbagi dengannya yang nilainya mungkin tak seberapa, tapi itulah yang membela kita nanti di alam barzakh. Bakti kita terhadap orang tua kita, manfaat maslahat dengan tetangga-tetangga kita, setiap langkah, setiap harinya, di mana azan dikumandangkan, sadar betul itu kewajiban kita dan kebutuhan kita. Lalu kita pun tidak tawar-menawar karena Allah yang manggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di balik kalimat ini hadirin menunjukkan bahwa selain Allah itu kecil. Allah yang kita besarkan, rumah kita menurut kita paling besar di lingkungan kita, tapi kecil di mata Allah. Mobil kita paling bagus di lingkungan kita, di desa kita, tapi kecil di hadapan Allah. Hebat diri kita, terkenal diri kita, kecil di hadapan Allah. Maka ketika kita dengar Allahu Akbar, tinggalkan itu kebesaran dunia. Menyadari betul bahwa kita ini kecil di mata Allah. Patut Allah saja yang kita agungkan, yang kita besarkan, yang kita muliakan. Maka bergegas datang ke rumah Allah. Kita pun ketika salat diawali dengan takbiratul ihram, menyadarkan bahwa kita ini lemah di hadapan Allah, mengakui hanya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Lalu ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha Hebat, maka kita harus senantiasa berikrar di hadapan Allah. Jangan sampai hidup kita ini sia-sia di mata Allah. Jangan sampai tidak bernilai di hadapan Allah. Maka kita pun ikrar di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku ya Allah karenamu, aktivitasku, amal ibadahku ya Allah karenamu, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku ya Allah karenamu, bukan karena siapa-siapa. Karena memang yang kita cari dalam kehidupan dunia adalah ibtigho imardhatillah, mengharapkan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, bisa dipastikan kita bakal dipelihara hidayahnya oleh Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Kalau Allah sudah ridho, anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah. Kalau Allah sudah ridho, tidak ada ketakutan nanti masuk di alam barzakh. Kalau Allah sudah ridho, 50.000 tahun kita di padang mahsyar, 1 jengkal matahari di atas kepala kita, di bawah tembaga yang begitu panas, 50.000 tahun hadirin menunggu hisab. Banyak orang yang tenggelam dengan air mata, dengan keringat, karena begitu dahsyatnya pada hari itu. Maka orang semuanya menjerit menangis, memohon rahmatnya Allah, memohon syafaat dari Rasulullah SAW. Saat itu ada orang yang diamankan oleh Allah di padang mahsyar, di antaranya orang yang menjaga sholat 5 waktu tadi. Orang yang menjaga sholat di malam hari, qiyamul lail. Orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang ketika ikrar tadi diucapkan di hadapan Allah setiap sholat, sholatku, amal ibadahku, hidup matiku untukmu ya Allah. Ini yang membuat kita aman nanti di padang mahsyar. Lalu meniti di atas Shiratal Mustaqim 1500 tahun hari. Meniti di atas Shiratal Mustaqim yang perjalanannya dalam kitab Fafiru ilallah, lurus, naik, turun hati. Di bawah neraka jahanam yang dinyalakan oleh Allah, dari mulai diciptakan sampai hari kiamat, dan terasa ketika zuhur jamaah imakumullah, siang hari matahari di tengah-tengah. Menurut suatu riwayat itu sampai efeknya, imbasnya, panasnya neraka jahanam berapa mil hadir jamaah imakumullah. Terasa di dunia ini panasnya ketika pas di siang hari jam 12. Maka bagi orang yang bergegas jam 12 untuk melakukan sholat zuhur, di antaranya dalam satu fadilah amal, dia akan diamankan nanti di padang mahsyar ketika meniti di atas Shiratal Mustaqim. Dia tidak merasakan hal itu hadirin, karena dulu di masa di alam dunia, di waktu terik panas matahari yang begitu menyengat, tubuh kita ridho di sengat matahari demi cintanya kita kepada Allah, datang ke rumah Allah Subhanahu. Kalau kita di sini Pak hanya berapa? Ya, mil panas. Tapi kalau subhanallah di Mekah Pak jam 8 jam 9 itu udah terasa panas. Apalagi jam 12 di Mekah di Madinah, karena padang pasir hadirin. Sholat Jumat itu jam rahimakumullah, kalau lagi panas-panasnya Masya Allah, itu disemprot Pak Allah cepat kali. Jam rahimakumullah, kita belum seberapanya, tapi kalau cintanya kepada Allah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mereka bergegas. Ada yang 1 kilo, 2 kilo berjalan kaki, karena apa? Mengharapkan ridha Allah. Tidak sedikit pun terasa panasnya sengatan matahari, karena didinginkan hatinya oleh Allah. Itulah yang membuat kita nanti di padang mahsyar diamankan oleh Allah, karena hati kita terpaut dengan Allah dan Allah meridhoinya. Ya rahimahullah, lalu dipanggil satu persatu. Nama yang punya nama yang baik akan dipanggil, dan tentunya sesuai dengan amal solehnya, satu persatu. Maka mudah-mudahan ya rahimahullah, insya Allah akan ada amalan yang kita bisa andalkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mujahadah kita, alhamdulillah di bulan Ramadan kita tarawih, jangan sampai putus Pak. Karena tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang istiqomah tarawih. Ini tarawih alhamdulillah Pak, malam masih penuh ya Pak ya. Amin ya Allah, sampai keluar-luar Pak ya. Allah Pak. Iya, enggak masuk-masuk. Keluar semua. Padahal orang yang sholat tarawih Pak semalam itu pahalanya Allah bikinkan istana, dan istananya dari cahaya Allah. Dari cahaya Allah bikinkan buat orang yang tarawih. Dan nanti malam pahalanya orang yang tarawih seperti orang yang mati syahid dan orang yang mati dalam keadaan sholat. Kalau orang tahu pahalanya tarawih Pak, tambah tersono, Masya Allah, tambah mendekati habisnya Ramadan, tambah besar pahalanya. Cuma supaya membuktikan kamu prihatin hati. Ramadan awal, Masya Allah, saya punya musola Pak, itu saya tutup jalan Pak, sekampung keluar semua. Malam pertama, malam kedua hujan. Besok saya tanya, Pak, kemarin kok gak pada sholat tarawih? Hujan rasanya. Berkurang malam ketiganya, malam keempatnya, malam kelimanya, sampai malam berikutnya. Tidak ada sono Pak. Insya Allah di sini Pak sama ya. Allahu Akbar ya Rabbana. Padahal tarawih itu kan nikmat Pak. Orang tarawih Masya Allah jamaah rahimakumullah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang sholat tarawih Allah ampuni dosa yang telah lalu.
berarti kita ini dibersihkan dosanya oleh Allah. Kan tarawih itu Pak di bulan Ramadan doang. Di bulan Syawal sampai Sa'ban nggak ada tarawih Pak. Saking demennya tarawih Bapak, Syawal tarawih dulu. Tarawih ada sendirian. Allahu Akbar. Salah tarawih. Tarawih itu di bulan Ramadan doang. Makanya kalau nggak tarawih sayang Pak. Keutamaan itu hanya di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah. Dan berharaplah di 10 akhir Ramadan ini supaya dapat malam Lailatul Qadar. Ini Bapak Ibu jujur 10 akhir Ramadan ini kita yang nyari Lailatul Qadar apa Lailatul Qadar? Ya, rupanya Lailatul Qadar. Gak usah bingung-bingung hadirinnya. Udah bismillah, kan kita hari raya itu gak harus pakai baju bagus. Hari raya itu gak harus banyak duit. Ya kan, kalau memang nggak ada, kenapa kita harus bingung? Yang penting kan kita berhasil Ramadannya. Puasanya, alhamdulillah puasa hal-hal yang membatalkan puasa dijauhin. Di antara orang yang puasa tapi sia-sia ini juga hati-hati hadirin. Kata Nabi, banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala puasa. Yang pertama adalah orang yang ghibah Pak, ngomongin orang. Mohon maaf hadirin orang, masya Allah ya. Ini biasanya yang suka ngomongin orang kan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ngomong lebih bagus. Ngomongnya Allahu Akbar. Kayaknya kalau ngomongin orang rugi gitu. Orang yang ngomongin orang, yang diomongin itu pahalanya dia rahimahumullah tambah itu. Dosanya dikurangin. Dosa dia diambil nih sama kita. Yang ngomongin orang, kebaikan dia pindah, kan rugi. Lah kita amal nggak ada ngomongin orang, tekor hati, tekor. Lebih baik diem, kan diem orang puasa kan ibadah. Wasumtu tasbihatun, diemnya kita dinilai tasbih. Kenapa dinilai tasbih? Dalam suatu riwayat karena semua makhluk Allah kecuali iblis, kecuali syaitan, semuanya memohon ampun buat orang yang puasa. Makanya gak dikit juga dinilai kebaikan di mata Allah. Ini hadisnya spesial untuk Ramadan. Padahal kata Nabi, orang yang dimohonkan ampun adalah orang yang nyari ilmu dan orang yang memberi ilmu. Tapi kenapa ini umum orang yang puasa? Karena memang budianya bulan Ramadan. Diamnya dinilai tasbih. Naum shaimin ibadah. Tidurnya dinilai ibadah. Tidurnya orang puasa Pak dinilai ibadah. Apalagi gak tidur diisi dengan tilawah Quran. Cuma jangan sampai salah arti. Tidurnya orang puasa ibadah. Dari mulai habis imsak tidur, bangun tidur lagi, habis sholat tidur lagi, bangun asar habis asar tidur lagi. Itu persis Mbak Suri hadirin. Bangun maghrib hadir, habis maghrib masya Allah, ya karena maghrib aja baru keluar, masa tidur lagi. Dia cerita sama jamaah masjid, masya Allah, hari ini saya nggak terasa banget puasa, nggak terasa banget. Dan iya Pak, gimana mau terasa orang tidur? Hadirin jamaah rahimakumullah. Wa du'aul mustajabun, doanya orang puasa dikabul sama Allah. Doa, apalagi di saat mau buka puasa. 5 menit Pak, jangan sibuk Bu. 5 menit usahakan munajat sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika minan nar 3 kali. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim 3 kali. Minta sama Allah pasti dikabul kata Nabi. Lah itu mah 5 menit megang sendok di atas kolom hadirin gubernur. Allahu Akbar. Lupa kita dengan waktu yang mustajab. Masuk ajan maghrib, mohon maaf hadirin, suka membuktikan ajan yang paling disenangi di bulan Ramadan maghrib. Di mana-mana udah begitu saya tanya. Duhur asar
Iya kan? Yang lainnya nih kayaknya kurang begitu menarik, tapi maghrib Pak jam 5:30 udah ditunggu aja maghrib. Padahal pasti datang. Allahu Akbar. Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum, makan kurma 3. Kurma mengandung glukosa, hadirin. Pantas orang yang makan kurma itu kuat, hadirin, walaupun 3 buah. Karena kata Nabi itu bikin ya membuat stamina kita kuat kurma itu. Makanya dulu sahabat Abu Hurairah lama berhari-hari di Masjidil Haram kuat, kenapa? Makan kurma dan minum zam-zam, hadirin. Air zam-zam juga beda dengan air kita, hadirin. Menambah stamina, membuat penyakit kita dibersihkan oleh Allah dengan air zam-zam. Dan termasuk kurma itu ada obat di dalamnya, apalagi kurma najwa. Kurma 3. Masih lapar? Boleh makan roti. Saya begitu, hadirin. Kurma 3, rotinya buaya, hadirin. Gimana enggaknya mau jadi imam? Roti buaya. Ini nggak usah makan lagi, hadirin. Nah, makanya nanti ba'da sholat maghrib ketika sudah bergerak tubuh kita, mulai siap asupan makanan yang berat. Nabi nyontohin begitu, hadirin. Terus terawih itu maknanya santai Pak. Dulu para sahabat 23 2 rakaat habis sholat terawih minum zam-zam dulu, makan kurma, bicara masalah agama. Setiap 2 rakaat itu nyantai Pak. Setengah jam kemudian, 20 menit kemudian sholat terawih lagi. Cuma jangan dipraktekin di kita, hadirin. Sholat terawih ngobrol dulu, makan bakwan dulu, kopi dulu. Saya yakin ada yang pamit. Santai, hadirin. Alhamdulillah ada yang 11, ada yang 23, cakep semuanya. Yang penting jalanin. Kemarin belum lama Pak saya dipesen seminggu yang lalu sama jemaah. Ustaz, suratnya jangan lama-lama. Kata saya udah tahu Pak. Sama Pak. Ya Masya Allah. Jamaah imam sama, saya tanya ini cepat. Karena kemarin Ustaz benar ada imam bacanya surah Al-Baqarah di belakang, Masya Allah. Kasihan kan yang nenek-nenek kan. Mohon maaf ya Nek. Makanya nenek-nenek mohon maaf, nyari yang sederhana aja lah jadi imam. 8.20 udah kelar, udah selesai terawih. Gak usah lama-lama. Dari jam 7.30 Pak sampai jam 9. Kasihan nenek-nenek yang di belakang pada ngegugur dan besok pindah. Doa kita dimustajab oleh Allah, dikabul oleh Allah. Terus jangan lupa di bulan Ramadan. Sebentar lagi ini kan subhanallah. Ya, 1 minggu lagi Pak Ramadan selesai. Jangan lupa pada bayar zakat fitrah. Itu penyempurna saum kita. Bayi lahir di malam takbir, maka dia punya kewajiban untuk zakat fitrah. 1 jam belum meninggal dunia, wajib zakat fitrah. Sejak meninggal, lagi hidup Pak, zakat fitrah. Itu saking pentingnya, apalagi orang puasa. Ketika belum di zakat fitrahin, itu amannya masih mu'alakut, masih ngegantung Pak, belum sampai ke Allah. Zakat fitrah nggak banyak, 3 liter setengah. Kalau dibuangkan antara 40 sesuai dengan makanan kita, beras yang kita beli. Yang rahimakumullah, kenapa kita perlu bayar zakat fitrah ini? Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang di tarawih. Masih ada jadwal 1 lagi karena sudah hampir setengah jam lagi. Ceramah itu gak usah lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat itu bagus, gak usah bertele-tele. Karena apa yang rahimakumullah, ke Jakarta beli
burung pelatuk, sebab kalau lama-lama jamaahnya takut. Burung pelatuk suka makan udang, sebab kalau jamaah ngantuk khawatir pada ngiler. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahualam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Mari kita munajat kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ila awali wa akhirin sayyidina tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulullah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amaka fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang hidup apalagi yang sudah tidak ada ya Allah. Mereka di alam barzah berharap doa dari anak-anaknya yang soleh, yang solehah ya Allah, sebagai tambahan kebaikan baginya ya Allah di alam barzah. Jadikan ya Allah orang tua kami yang sudah menghadapmu ya Allah, kuburnya roboh min riyadil jinan, taman dari taman surgamu ya Allah. Kami lihat baca Al-Quran ya Allah, berikan kebaikan pahalanya untuk orang tua kami. Setiap amal ibadah kami yang kami lakukan ya Allah, sholat 5 waktu, berzikir, berdoa, bersedekah ya Allah, berikan kebaikan ini juga untuk orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berkahi umurnya, berkahi kesehatannya, berkahi amal ibadahnya, berkahi rizkinya. Dan jika telah habis jatah hidupnya ya Allah, orang tua kami ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, berkahi